Haleluya saudara, biar hari ini kita angkat pujian kita kepada Tuhan, kita mengingat akan nama Yesus yang luar biasa. Sebab nama Yesus pengharapan dunia, dan hanya nama Yesus ada sukacita dari atas dan turun dimanapun kita berada. Haleluya. Ingat akan nama Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Serukan, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, haleluya. Bait yang ketiga, sungguh agung nama Yesus dan hati kita sungguh bergema. Amin. Katakan, sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan dan pada pagi hari ini boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Mari kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang minggu ini. Mari sebelum itu kita satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini kami telah lalui Bapa. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami melihat begitu banyak penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biar pagi hari ini Engkau mau melawat setiap jemaat-Mu yang boleh datang. Jamaah pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Membalas cintamu
kebaikan-Mu, untuk apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Biarlah hati kami, mulut kami menyatakan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Pagi hari ini kami siap untuk memuji-Mu. Pagi hari ini kami siap menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Mari jemaat Tuhan yang boleh datang pada pagi hari ini, yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan amin, haleluya. Boleh kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu setiap hari. Amin. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengasihi.
Tuhanku Maha Kuasa. Dia Raja segala raja. Mari katakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan. Dia tak terkalahkan, Dia tak tergoyahkan. Mari kita mau serukan namanya. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Biar kiranya Engkau mau siapkan hati kami. Biar pagi hari ini kami boleh menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan.
temui kecurangan padamu, sebab Kau Allah yang benar. Tak pernah ku dapati Kau lalai dalam janjimu, sebab Kau Allahku, Allah yang setia. Kau tak pernah kecewakan yang berharap padamu. Biar firman-Mu digenapi, Kau Allah yang setia. Tak pernah ku temui kecurangan padamu, sebab Kau Allah yang benar. Tak pernah ku dapati Kau lalai dalam janji-Mu, sebab Kau Allahku, Allah yang setia. Kau tak pernah kecewakan yang berharap padamu. Biar firman-Mu digenapi, Kau Allah yang setia. Kau tak pernah kecewakan yang berharap padamu. Biar firman-Mu digenapi, Kau Allah yang setia. Biar firman-Mu digenapi, Kau Allah yang setia. Biar firman-Mu digenapi, Kau Allah yang setia. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Allah. Engkau sungguh Allah yang setia dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kesetiaan-Mu tidak berubah. Dan hari ini jikalau kami boleh berada di tempat ini memasuki bulan ke-6 dari tahun 2024, kami merasakan, kami mengecap, melihat dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam segala tantangan kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang setia, yang selalu mendampingi kami. Pagi hari ini kami mau beri hati kami mau buka segenap kehidupan kami, untuk kami belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami, langkah demi langkah, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan waktu-waktu ke depan. Kami percaya
Tuhan sepenuhnya pegang kendali atas kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap untuk menerima dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sebelum duduk, boleh saudara bilang ke kanan kirinya, engkau orang yang diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang bilang ya, bulan Mei kemarin kayaknya bulan paling panjang ya. Kayaknya harinya nggak habis-habis gitu ya. Puji Tuhan, kita sudah memasuki di bulan ke-6 di tahun 2024 ini. Nggak terasa kita udah masuk di pertengahan tahun ya. Saudara baik-baik saja? Amin. Meskipun tantangan hidupnya banyak, tetapi Tuhan tetap menyertai kita, amin. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengenal sifat dan karakter Allah. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, pertanyaannya adalah kita udah kenal atau belum? Jangan-jangan selama ini kita tahu siapa Allah, kita tahu siapa Tuhan, tetapi kita belum kenal betul siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita sembah. Pengenalan kita akan menentukan cara pandang kita terhadap Allah. Namun kedalaman pengenalan kita akan menentukan sikap dan perasaan kita kepada Tuhan. Makanya di peribahasa Indonesia orang bilang begini, nggak kenal maka nggak kenal maka nggak sayang ya. Karena nggak mungkin seseorang bisa langsung memiliki perasaan sayang kalau dia nggak kenal terlebih dahulu. Nah memiliki pengenalan yang benar akan pribadi Allah akan mengubah cara pandang kita. Ketika kita mengenal seseorang itu akan mengubah cara pandang kita. Yang dulu kita pikir kalau belum kenal ya, kayaknya kok dia orangnya judes banget ya. Tetapi ketika udah kenal, udah ngobrol, ternyata dia orangnya baik banget loh. Dia orangnya perhatian sekali loh. Nggak kenal maka kita nggak tahu. Dan ketika kita semakin kenal akan menentukan cara pandang dan sikap kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan sayangnya ada kebanyakan orang percaya pingin mengalami Tuhan tapi tidak mendalami pribadi Tuhan. Pingin mengenal Tuhan dari sisi baiknya aja, dari sisi enaknya aja. Ya, ketika kita berpikir, oh Tuhan emang bisa ya nggak baik ya? Oh bisa. Oh kok bukan yang bisa nggak baik ya? Ada sisi Tuhan yang nanti kita akan sama-sama pelajari bahwa Tuhan itu baik tetapi di dalam keadilannya dia dapat melakukan kedaulatannya. Yang kita anggap secara manusia menjadi tidak baik. Nah hari ini kita sama-sama melihat di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Jadi di sini dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Allahnya ada, tetapi kita yang menolak untuk mengenal Allah. Kemudian kita bandingkan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11, di sini Rasul Paulus katakan seperti ini. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kata mengenal di sini menggunakan kata ginosko. Ginosko itu artinya begini. Pingin tahu ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, datang untuk belajar, datang untuk pingin tahu, datang untuk punya pengetahuan tentang Allah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara diundang atau misalkan ada pengumuman tentang seminar apa gitu ya, terus kita rela bayar karena kita pingin tahu, karena kita pingin belajar. Nah ginosko, pengenalan akan Allah itu artinya apa? Ada usaha yang kita sengaja lakukan untuk kita mengenal Tuhan.
Jadi mengenal Tuhan itu enggak cuma sekedar sambil lalu, ya udahlah kalau ke gereja dengar khotbah ya, kalau kenal syukur enggak juga enggak apa-apa. Tetapi pengenalan akan Allah itu kita sengaja datang pingin tahu, pingin cari tahu tentang siapa Tuhan. Pingin belajar mengenal Allah itu seperti apa. Nah tetapi ginosko enggak berhenti tentang hanya sekedar belajar supaya pingin tahu. Tetapi di sini dikatakan a knowledge grounded in personal experience. Artinya kita punya pengetahuan, kita punya pemahaman dari pengalaman pribadi kita. Makanya tadi saya bilang, kalau kita awalnya, oh saya nggak kenal nih sama Sandi gitu ya. Cuma lihat dari jauh, oh tahu lah itu Sandi gitu ya. Tetapi ketika udah ngobrol, kenal, nggak cuma sekedar tahu, oh ini Sandi. Tapi saya mulai mempelajari, oh ternyata dia sifatnya begini, oh karakternya begini. Bahkan bisa tahu makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa. Karena mengenal nggak cuma sekedar dari kata orang. Tetapi mengenal itu mengalami secara pribadi, secara personal. Sebab itu tanpa pengenalan akan Allah, ibadah kita hanya menjadi ritual yang mematikan kerohanian kita. Kita bisa datang setiap minggu ke gereja, kita bisa berdoa bahkan mungkin setiap hari di rumah, tetapi tanpa pengenalan akan Tuhan, itu hanya sebagai ritual yang mematikan kerohanian kita. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan bilang begini, mana Tuhan? Tuhan gak ada. Karena kita gak kenal siapa Tuhan. Kita hanya melakukan aktivitas keagamaan kita, ritual rohani kita tanpa pengenalan akan Allah. Makanya Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, yaitu tentang Allah. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pengenalan gak bisa diwakilkan. Bapak-bapak ya yang waktu PDKT sama ibu-ibu sama istrinya ya. Pada saat mau pendekatan, pada saat mau pacaran, emang diwakilkan sama orang lain? Kan enggak ya. Kalau diwakilkan nanti yang pacaran bukan dia, orang lain. Pengenalan tidak bisa diwakilkan. Saudara gak bisa nitip kenal, kamu aja deh istri suruh pergi ke gereja, nanti kamu kenal ya siapa Tuhan ya, ceritain ke saya ya. Atau sebaliknya, enggak bisa. Pengenalan harus dialami secara pribadi. Jadi hari ini kalau kita mau belajar untuk mengenal siapa Tuhan, harus mengalami secara pribadi. Bilang ke kanan kirinya, harus ngalamin sendiri. Jangan dengerin kata gua. Ya, jangan dengerin kata orang, harus mengalami sendiri. Sama seperti pengalamannya Ayub. Kenapa Ayub bisa bilang begitu? Karena dari pengalamannya dia, dari segala penderitaan bahkan yang dia alami, dari segala kelimpahan yang dia alami, akhirnya dia bisa berkata, kalau dulu aku cuma dengar kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Allah. Nah hari ini kita akan belajar dua hal, tapi agak banyak ya, saudara siap-siap kalau saudara mau buka catatan boleh. Karena ini merupakan dasar pengenalan kita akan Tuhan. Secara basic ya, secara mendasar agar kita di dalam perjalanan kehidupan kita sungguh-sungguh iman percaya kita, pengenalan akan Tuhan itu memiliki pengenalan yang benar. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah itu ada dua ya. Nah, kita akan baca sama-sama dulu di dalam Mazmur 11 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Nah Mazmur 11 ayat 4 sampai 6 ini sedang mau menggambarkan bahwa Allah itu tinggi gitu ya, besar. Tahtanya ada di sorga. Dulu waktu saya kecil saya punya imajinasi gitu ya. Punya analogi tuh begini, oh Tuhan tuh ada di sorga, sorga itu ada di atas. Masih ada yang punya pikiran kayak gitu? Masih ya sampai sekarang ya. Sorga itu ada di atas. Kita manusia tinggalnya di bumi di bawah. Antara kita sama Tuhan itu, antara kita sama sorga tuh jauh gitu loh.
kenyataannya memang begini. Ini yang digambarkan di dalam Mazmur 11 ayat yang keempat. Tetapi ayat yang kelima dan keenam kemudian dibilang apa? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Nah di sini kita melihat keberadaan Allah di dalam dua sisi. Yang pertama yaitu transcendent. Boleh sama-sama sebutkan transcendent. Artinya begini, Tuhan itu ya dia ada di atas, dia ada di dalam tahta sorganya. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang besar. Seolah-olah tidak dapat disentuh oleh manusia. Tetapi di saat yang bersamaan dia adalah Allah yang imanen. Artinya dia hadir di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kita. Dia ada bersama-sama dengan kita manusia. Bahkan kita manusia yang berdosa. Jadi meskipun Tuhan tinggi dan agung, dia besar, dia bertahta di kerajaan sorga. Tetapi dia juga hadir di dalam kehidupan ciptaannya, yaitu setiap kita. Jadi ini yang patut kita syukuri bahwa begitu agung dan mulianya Tuhan, dia tetap hadir di dalam ruang waktu setiap kita. Oleh sebab itu istilah Immanuel atau kata Immanuel yang menggambarkan tentang pribadi Allah, itulah yang menggambarkan imanennya Tuhan bahwa Allah beserta dengan kita. Apa ya Allah transcendent? Allah transcendent itu adalah seolah-olah dia berada di luar persepsinya manusia gitu ya, jauh gitu. Allah tuh kayaknya jauh banget, tinggi, nggak terselami. Allah transcendent ya, jauh. Dan dalam Alkitab kita menemukan gambaran tentang Allah yang berada di langit itu banyak banget. Saudara kalau baca di dalam kitab Ulangan, Mazmur, itu menggambarkan bahwa Allah itu tinggi, besar dan luhur. Dan dia berada di dalam tahtanya kerajaan sorga. Yang seolah-olah kita di luar dimensinya Allah, seolah-olah. Nah ini menggambarkan transcendennya Allah. Tetapi transendensi Allah juga mencakup dimensi moral. Yaitu bahwa Allah adalah Allah yang mulia. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang murni. Dan dia tidak mengizinkan kejahatan ada di hadapannya. Nah ini nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang kekudusan Allah. Tindakannya menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan di dalam Mazmur 11 ayat 6 tadi. Menggambarkan bahwa kejahatan tidak memperoleh tempat di hadapan Tuhan. Jadi Allah ia tinggi luhur. Sehingga Allah memisahkan dirinya. Enggak boleh ada kejahatan di hadapan dia. Tetapi di saat yang bersamaan Allah juga mau turun. Mau ada bersama-sama dengan kita. Maka ini disebut dengan Allah imanen. Imanen ini menggambarkan bahwa Allah itu enggak cuma hadir di dalam dunia. Tetapi Allah hadir di dalam setiap kehidupan orang percaya. Makanya imanensi Tuhan yang paling sempurna adalah di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Allah sendiri yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang seolah-olah jauh dari manusia. Akhirnya dia mau turun ke dunia, bahkan menjadi sama dengan manusia. Enggak lepas dari itu. Enggak cuma jadi sama manusia, dia mau mati bagi manusia. Supaya apa? Supaya ada koneksi, ada hubungan antara Allah dengan manusia. Dan dia berdiam di antara kita, bahkan Allah peduli sama kehidupan kita. Jadi hari-hari ini kalau misalkan saudara berpikir berasa bahwa perjalanan hidup saya lagi berat nih Tuhan. Dan saya merasa Tuhan kok jauh ya. Tetapi kebenaran ini membukakan hati kita, membukakan pikiran kita bahwa iya betul. Dia Allah yang tinggi luhur, tetapi dia juga Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ini yang menjadi iman percaya kita kepada Tuhan. Dan semakin kita mengenal keberadaan Allah seperti ini, harusnya ini yang membawa kita kepada kesadaran bahwa ya, dia Allah yang agung, tetapi dia juga Allah yang bersama-sama dengan saya. Buktinya apa? Buktinya dari kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan setiap kita. Nah yang berikutnya ini agak banyak, saudara kalau mau catat boleh ya. Atribut Allah ya. Ini menyatakan tentang natur, sifat, karakter Allah. Ini kalau bahas tentang Allah ya saya rasa khotbah sebulan juga gak cukup saudara ya. Tetapi biarlah hari ini saya rindu setiap kita
bisa memiliki pemahaman, bisa memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh tentang kebenaran pengenalan kita akan Tuhan. Ya, ini kita belum masuk ke nama-nama Tuhan. Ini baru keberadaan Tuhan dan juga atribut Allah. Yang pertama adalah Allah adalah roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan berkata Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah enggak punya fisik. Allah tidak ada fisiknya. Oleh sebab itu ada inkarnasinya di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah tidak memiliki fisik, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah bahkan bisa berada di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Allah ada di dalam lintasan waktu manusia. Dari zaman dulu, sekarang, sampai nanti yang akan datang, Allah yang sama, dia tetap ada. Secara fisiknya enggak ada, karena dia adalah roh. Kalaupun di dalam Alkitab ada gambaran-gambaran fisik tentang Allah, itu merupakan bahasa figuratif yang menggambarkan tentang karakter Allah supaya apa? Tujuannya supaya manusia bisa paham. Jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, oh dia Allah yang perkasa, Allah yang besar. Loh kan fisiknya enggak ada gitu ya, enggak kelihatan. Tetapi itu gambaran figuratif yang diberi karakter manusia, tujuannya supaya Allah itu mudah untuk dipahami. Karena dengan keterbatasan otak kita, dengan keterbatasan pikiran kita, kita tidak akan sanggup untuk memahami kebesaran Tuhan. Allah adalah roh. Nah ini naturnya Allah. Ini naturnya Allah. Jikalau kita menemukan ada Allah di dalam bentuk yang lain, maka itu bukan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah Allah tidak diciptakan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, di situ firman Tuhan berkata pada mulanya. Pada mulanya Allah ngapain? Menciptakan, bukan Allah diciptakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu ada secara mandiri, dia tidak perlu bergantung pada siapapun, dia tidak perlu bergantung pada apapun. Bahkan segala sesuatu bergantung kepada Allah yang merupakan sumber segala sesuatu. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menemukan ada orang-orang punya Allah dan dia menciptakan sendiri Allah bagi dia, maka itu bukan Allah karena Allah tidak diciptakan. Pada bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir ya, ketika mereka merasa mereka enggak ketemu Tuhan, akhirnya apa yang mereka buat? Mereka bikin Allah. Mereka menciptakan Allah sendiri dalam bentuk apa? Patung lembu emas. Untuk menggambarkan supaya kelihatan loh Allahnya tuh kelihatan, bisa disembah. Memang tidak mudah untuk memahami Allah yang adalah roh untuk kita sembah di dalam keterbatasan kita yang masih ada fisiknya. Makanya manusia di dalam usahanya untuk mencari Allah, mereka berusaha untuk membuat Allah-Allah versinya mereka. Entah itu dalam bentuk benda, dalam bentuk pepohonan dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan Allah. Karena Allah tidak diciptakan. Yang berikutnya Allah tidak berubah. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6 firman Tuhan berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tidak berubah ini kesempurnaan Allah di mana dia terhindar dari segala perubahan dan bukan hanya keberadaannya tetapi juga kesempurnaannya. Segala tujuan Allah, kesetiaan Allah, kebaikan Allah dia tidak pernah berubah. Makanya ada lagu zaman dulu bilang apa? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selama-lamanya manusia bisa berubah. Pagi ngomong A, belum nyampe malam udah berubah ya. Tetapi Tuhan tidak berubah. Makanya tadi lagu yang sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dikatakan dia Allah yang setia. Enggak ada perubahan di dalam Allah.
Dia tetap setia di dalam janjinya, dia tetap setia di dalam kebaikannya, dia tetap setia di dalam rencananya buat setiap kita. Jadi kalau kita kenal Tuhan makin dalam, kalau kita kenal Tuhan dengan pengenalan yang benar, maka kehidupan kita seharusnya tidak diombang-ambingkan oleh goncangan yang terjadi di dalam dunia ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana dunia ini menarik kita sedemikian rupa untuk kita menjauh dari Tuhan, untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Karena mungkin kita tidak memiliki pengenalan yang benar, yang kuat, yang mendasar tentang siapa Tuhan. Sehingga hidup kita mudah diombang-ambingkan. Allah tidak pernah berubah. Janjinya tetap untuk selama-lamanya. Jadi ini yang menjadi dasar iman percaya kita kepada Allah. Bahwa dia Allah yang sama. Allah yang dulu disembah oleh Abraham, Nuh, Musa, Daud. Bukan Daud ini. Daud yang ini juga ya. Daud yang dulu sama Daud yang ini Allahnya tetap sama loh. Bahkan mungkin nanti anak cucu kita generasi-generasi berikutnya mereka akan tetap menyembah Allah yang sama dan Allah itu tidak pernah berubah. Yang berikutnya adalah kita belajar tentang Allah itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5 saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan berkata sebab hanya ada, yakin cuma satu? Tidak ada Allah yang lain? Saya kadang-kadang kalau misalkan ketika masuk di dalam pujian, penyembahan gitu ya. Saya jarang dengar orang-orang percaya, orang-orang Kristen ketika kita menyembah Tuhan, kita bilang Tuhan enggak ada yang lain, cuma ada Engkau aja. Apakah sungguh tidak ada yang lain selain Tuhan yang ada di dalam hidup kita? Allah itu Esa, Allah itu cuma satu. Dan kemudian firman Tuhan dilanjutkan dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Yang adalah Allah itu sendiri. Jadi ini yang menjadi refleksi buat kehidupan kita. Ini yang menjadi satu perenungan buat kita bahwa apakah selama ini kita menyembah Allah yang satu atau ada ilah-ilah lain, ada Allah-Allah lain. Dan bahkan mungkin kita mempercayai ada Allah yang lain tapi kita memilih menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus. Nah ini bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Allah itu cuma satu. Kalau kita mempercayai ada Allah yang lain, iya gak apa-apa kan ada Allah yang lain. Tapi saya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Saudara belum memiliki pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar hari ini firman Tuhan bukakan buat setiap kita adalah Allah itu cuma satu. Dan penengah antara Allah dengan manusia yaitu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Sampai sini masih bisa ngikutin? Saya ngeliat udah mulai agak bingung mukanya. Ya. Kita lanjut ya. Yang berikutnya Allah itu kasih. Nah ini merupakan gambaran secara umum tentang siapa Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang Kristen khususnya ya. Di dalam bahasa Yunani kata agape itu dipakai sebagai gambaran kasih yang selalu menunjukkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kata agape nggak pernah ditunjukkan kepada manusia. Kata agape selalu ditunjukkan kepada Allah. Karena arti dari agape itu adalah seseorang yang mengasihi objek tanpa tergantung apakah objek itu layak dikasihi atau tidak. Bahkan walaupun kasih itu tidak berbalas, ia tetap mengasihi. Itu kasih agape. Dan kasih agape yang hanya dinyatakan ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Begitu banyak manusia membenci Yesus, bahkan menyalibkan dia, tetapi Yesus tetap mengasihi. Nah kasih agape ini yang Tuhan rindukan ada di dalam setiap pribadi kita orang-orang percaya. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah gambaran kasih itu sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau hari ini kita merasa kita kenal Tuhan tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Bahkan kita tidak mengasihi sesama kita. Patut dipertanyakan apakah kita mengenal Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Di dalam kasih Allah juga menunjukkan kebaikannya. Kebaikan yang mendasar, kebaikan yang absolut.
Kebaikan yang absolut itu begini, kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar dia. Kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi oleh, aduh kondisi saya lagi gak bagus, berarti Tuhan lagi gak bagus. Oh kondisi saya lagi jeblok nih, lagi bangkrut nih, berarti Tuhan gak baik. Kebaikan Tuhan itu absolut, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, dia tetap baik. Nah ini kebenaran yang harusnya mendasari kehidupan kekristenan kita. Bahwa ketika kita mengatakan Tuhan Yesus baik, gak cuma sekedar waktu kondisi kita baik-baik saja. Gak cuma sekedar waktu kondisi kita lagi bagus, lagi happy, lagi sukacita, lagi banyak berkat, lagi banyak cuan. Tetapi bahkan di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun secara daging, secara manusia kita bisa tetap berkata Tuhan itu baik. Karena memang ini naturnya Allah. Bahwa dia adalah baik tanpa dipengaruhi oleh keadaan kita. Ya, jadi kasih dan kebaikan itu biasanya menjadi satu gambaran tentang sifat atau naturnya Tuhan. Yang berikutnya adalah Allah yang kudus. Dalam Imamat 11 ayat 45 firman Tuhan berkata, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Orang Kristen paling takut sama kata kudus, benar gak? Seolah-olah ketika saya nyampaikan kata kudus gitu ya. Kayak langsung tertusuk gitu, saya kudus gak ya? Kayaknya hidup saya gak kudus deh gitu kan. Nah mari kita belajar tentang arti kudus itu apa. Arti kudus itu adalah dipisahkan, terpisahkan. Terpisahkan dari apa? Allah itu terpisah dari moral yang jahat dan dosa. Makanya ketika Tuhan menghendaki jadilah kudus sebab aku ini kudus, Allah menghendaki umatnya untuk terpisah dari dunia dan menjadi kudus sama seperti Allah yang menjauhi dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu Allah tidak dapat menyetujui hal yang jahat dan Allah tidak dapat memiliki relasi dengan yang jahat. Dalam kekudusannya Allah adalah standar moral yang paling tinggi. Minggu lalu saya ke Semarang, kami ada worship conference ya. Dan entah kenapa di dalam 3 hari conference itu Tuhan terus ingatkan. Karena worship conference kita terus masuk di dalam sesi pujian dan penyembahan gitu ya. Di dalam beberapa lagu ada yang lagu tentang kudus engkau, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ketika kita menyanyikan, ketika kita mengucapkan kuduslah Tuhan, engkau Allah yang kudus. Kekudusan Tuhan memenuhi kita. Pertanyaannya waktu itu pada saat saya lagi menyembah, Tuhan ingetin. Ketika engkau menyebutkan aku kudus, apakah engkau kudus? Kita sering menghindari natur Allah yang satu ini. Sadar atau tidak sadar. Karena kita menganggap saya itu penuh dosa, saya itu najis. Saya itu enggak layak untuk datang sama Tuhan. Tetapi perhatikan, yang Tuhan kehendaki adalah jadilah kudus. Tuhan tidak menjauhi kita, tetapi Tuhan menjauhi kejahatan dan dosa kita. Maka ketika kita meninggalkan segala kejahatan dan dosa kita dan kita berlari kepada Tuhan, maka kita sedang berusaha untuk menjadi kudus sama seperti Allah yang kudus, yaitu terpisah dari segala kejahatan dan dosa yang memang tidak bisa menyatu dengan kekudusan Allah. Susah ya, baru bangun tidur melek. Kayaknya pikiran jahat ada aja mengancam gitu ya. Makanya di dalam Petrus bilang apa? Iblis itu seperti singa yang mengelilingi kita. Dia cari celah kapan nih engkau bisa jatuh nih. Kapan nih engkau bisa bikin jahat nih. Kapan nih engkau bisa bikin dosa nih. Karena iblis aja sadar bahwa kekudusan Allah tidak pernah bisa menyatu dengan kejahatan dan dosa kita. Jadi hendaklah kita kudus sama seperti Allah yang kudus. Yang berikutnya dia adalah Allah yang kekal. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 firman Allah kepada Musa, aku adalah aku.
Ya, kata aku adalah, kata adalah I am, M-nya itu being-nya ya. Di dalam bahasa Ibrani itu pakai kata hayah. Hayah itu artinya gini, sudah ada, sekarang ada, dan akan terus menerus ada. Artinya apa? Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang sudah ada dulu, Allah yang sekarang ada, dan Allah yang akan terus menerus ada. Meskipun kitanya udah gak ada. Dia Allah yang kekal. Allah yang tidak dibatasi dan tidak terikat oleh waktu, dia bisa melampaui semua batasan duniawi dan kekekalan Allah meliputi dari belakang sampai kekekalan dan meliputi depan sampai kekekalan. Artinya tidak ada batasan waktu untuk Allah. Dia adalah Allah yang kekal. Memahami ini mungkin gak mudah, tetapi ketika kita dengan iman percaya kita, mempercayai bahwa dia adalah Allah yang sudah ada dulu, dia Allah yang ada sekarang, dan dia yang akan terus ada sampai nanti, sampai pada kekekalan. Ini yang harusnya membawa kita di dalam semangat kita untuk menjaga hidup kita, untuk memelihara iman kita, sampai nanti akhirnya kita ketemu Tuhan muka dengan muka di dalam kekekalan. Amin saudara. Biarlah ini yang menjadi satu semangat kita, ini menjadi api buat kita untuk kita terus menjaga hidup kita. Bahwa kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Hari ini dia kita sembah dan besok dia tetap Allah yang sama. Dia tetap Allah yang ada yang kita sembah sekarang. Dia Allah yang berada di dalam kekekalan. Dan berikutnya dia adalah Allah yang tidak terbatas. Tadi sebelum ibadah dimulai ada lagu tak terbatas. Kuasamu tak terduga. Kita sering nyanyiin lagunya, tetapi kita sulit untuk mempercayai bahwa Allah tidak terbatas. Di dalam Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, maksudnya berhenti ngitung ya. Masih saja aku bersama-sama engkau. Jadi Tuhan itu enggak terbatas. Kita mau mencoba menyelami pikiran Allah enggak nyampe. Kita mau mencoba memahami pikiran Allah enggak nyampe. Maka kadang-kadang kita menemukan kondisi di mana Allah itu sulit untuk dimengerti dan sulit untuk dipahami oleh pikiran kita yang terbatas. Nah, minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang ini. Bagaimana kita memahami pikiran Allah, memahami Allah yang sulit untuk dipahami. Dengan pikiran kita yang terbatas, kita tidak bisa menyelami pikiran Allah yang tidak terbatas. Dia infinite, enggak ada batasnya. Apa yang enggak ada batasnya? Keberadaannya, pikirannya, kuasanya, semuanya yang ada pada pribadi Allah tidak terbatas. Oleh sebab itu kita tidak bisa membatasi Allah. Dan kita berpikir bahwa oh Allah itu cuma ada di gereja. Oh Allah itu cuma ada kalau di dalam kegiatan-kegiatan rohani saja. Kita tidak bisa membatasi Allah. Bahkan dia Allah saking tidak terbatasnya. Dia Allah yang maha hadir. Dia bisa hadir dimanapun kita berada. Dan kita berpikir ketika kita sedang melakukan dosa, melakukan kejahatan di tempat yang tersembunyi. Di mana orang gak lihat, di mana orang gak tahu. Di situ Allah ada. Dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha kuasa. Dia tidak terbatas. Dan berikutnya dia adalah Allah yang adil. Mazmur 11 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Keadilan sering dipakai bersamaan dengan kebenaran. Allah secara keseluruhan benar dan adil dalam semua urusan yang berkaitan dengan manusia. Nah, kita bisa melihat keadilan Allah ini berhubungan dengan apa? Dengan kehidupan kita, dengan dosa kita. Saya gak bisa bahas lebih panjang nih, kalau dibahas panjang banget nih. Nanti di minggu keempat kalau gak salah ya, kita bahas tentang Allah yang adil. Bahwa keadilan Allah itu untuk menentukan apa yang menjadi upah dan hukuman buat kita. Kalau kita taat, kita mendapatkan upah. Kalau kita tidak taat, kita menentang Tuhan, maka kita akan mendapatkan hukuman.
disitulah keadilan Allah. Bicara keadilan Allah nggak cuma sekedar bicara gini, oh Tuhan dia orang percaya kok dia sengsara hidupnya, kok dia orang fasik dia hidupnya senang-senang. Keadilan Allah bukan ditentukan dari itu. Keadilan Allah ditentukan dari ketaatan kehidupan kita. Nah nanti kita akan belajar lebih jauh ya. Jadi saudara kalau boleh selama sebulan ini punya catatan tentang pengenalan akan siapa Tuhan. Kenapa? Karena tujuan pengenalan kita salah satunya adalah supaya kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Banyak orang bilang sekarang ini udah masuk era akhir zaman. Banyak ajaran-ajaran palsu, banyak nabi-nabi palsu. Tetapi pertanyaannya kita nggak usah pusing sama ajaran palsu ataupun nabi-nabi palsu. Kita mau koreksi diri kita sendiri. Kita sendiri sudah punya pengenalan yang benar atau belum. Kita sendiri sudah punya dasar yang benar atau belum. Tentang siapa Allah dan bagaimana kita mengenal Allah dengan benar. Jadi tujuan untuk kita mengenal Allah nggak cuma sekedar oh ya udah tahu gitu ya. Tetapi tujuan yang pertama adalah supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Matius 7 ayat 15 sampai 23 berisi tentang peringatan tentang pengajaran sesat. Dan jika kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka akan berujung pada kebinasaan. Makanya tadi di Hosea disebutkan orang yang tidak mengenal Tuhan akan binasa. Umatku binasa karena gak mengenal aku, karena dia menolak pengenalan akan Allah. Dan di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 saya akan bacakan buat kita. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi tujuan pengenalan kita akan Allah adalah supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran palsu. Yang berikutnya adalah di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi biar firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa tujuan pengenalan kita akan Allah enggak cuma supaya kita mewaspadai diri kita dari segala pengajaran-pengajaran yang sesat, tetapi juga bagaimana kita menuruti dan melakukan kehendak Allah. Karena kalau kita kenal Tuhan, berarti kita mau turuti perintah-perintahnya, kita mau taati, kita mau lakukan perintah-perintahnya. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau kita enggak kenal, kita enggak akan turuti perintah Tuhan. Tapi kalau kita kenal, maka kita akan melakukan perintah-perintahnya. Dan kemudian yang terakhir adalah tujuan kita mengenal Tuhan adalah supaya kita semakin mengasihi Allah. Minggu lalu kita udah belajar ya, mungkin ada beberapa saudara agak bingung minggu lalu. Percaya, lahir, percaya, tetapi di tengah-tengahnya ada pernyataan tentang bagaimana kasih kepada Allah itu adalah wujud nyata dari orang percaya yang lahir dari Allah. Bahwa mereka akan mengasihi Allah dan mereka tidak mengasihi dunia. Nah semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bisa mengasihi Allah. Semakin kita bisa mengasihi Allah, semakin kita taat mau turut melakukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita bisa mewaspadai diri kita untuk terhindar dari pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi hari ini mungkin saya hanya baru kasih ini kulit luarnya aja. Tetapi saya rindu setiap kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Firman Tuhan tidak terbatas hanya di gereja.
Setelah saudara pulang, saudara tetap bisa terus mengalami Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas hanya di gedung gereja saja, amin. Tuhan ada di rumahmu, Tuhan ada di tempat kerjamu, Tuhan ada di pasar, Tuhan ada dimanapun engkau berada. Engkau bisa mengalami Tuhan, engkau bisa mengenal Tuhan secara pribadi dengan mengalami sendiri. Bukan dari kata orang. Biarlah apa yang sudah disampaikan tadi, saudara bisa melihat bahwa oh ternyata Tuhan adalah Allah yang kudus, Dia adalah Roh. Dia tidak terbatas. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang kekal. Dia adalah kasih. Dan Tuhan cuma ada satu yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dan Dia tidak diciptakan. Dan biarlah pengenalan ini yang menjadi dasar percaya kita kepada Allah. Semakin kuat, semakin kokoh sehingga tidak ada satupun yang mampu menggoyahkan kita. Untuk kita melepaskan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Sebelum saudara menerima sakramen perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Biarlah ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah yang transenden itu mau turun dan menjadi sama dengan manusia melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Supaya kita bisa terkoneksi, terhubung sama Tuhan, bisa mengenal Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, bisa mengalami Tuhan dengan kebebasan. Karena selagi masih ada dosa, Tuhan dengan kekudusannya tidak bisa menyatu dengan kejahatan dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu ada Yesus Kristus yang mau mati, menebus dosa dan pelanggaran kita. Supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Supaya kita bisa menyatu sama Tuhan. Dan semakin kita menyatu intim sama Tuhan, semakin kita bisa mengenal Tuhan. Semakin kita bisa menikmati Tuhan. Semakin kita bisa mengalami betapa Tuhan itu benar-benar bukan dari kata orang. Tetapi dari pengalaman kita sendiri. Bahkan Ayub bilang, mataku sendiri sekarang melihat dan memandang Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan lihat wajah-Mu Tuhan, wajah-Mu, oh, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Kesempatan yang baru untuk kami bisa mengenal-Mu lebih lagi.
musik melantunkan pujian ini, saya rindu setiap kita mengambil waktu sejenak. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan selama ini? Apakah kita tetap menganggap Tuhan yang terlalu jauh sampai kita nggak mau datang sama Tuhan? Karena kita merasa saya nggak layak Tuhan, saya najis, saya kotor. Tetapi hari ini kebenaran Tuhan berkata Dia adalah Allah yang imanen, Dia Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Satu-satunya menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa dan pelanggaran kita. Hari ini jikalau engkau mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi, jikalau engkau mau lebih dekat lagi hubunganmu sama Tuhan, firman Tuhan berkata, akuilah segala dosa dan pelanggaranmu, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia Allah yang akan mengampuni dan Dia Allah yang akan mengasihi kita. Bahkan Dia sudah mati bagi kita selagi kita masih di dalam dosa. Hari ini datang sama Tuhan. Dia nggak jauh dari engkau. Ya, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang tinggi luhur, Dia Allah yang besar. Tetapi Dia juga Allah yang mau dekat dengan engkau. Dia Allah yang rindu untuk dekat sama umatnya. Dia Allah yang imanen. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Dia mau ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia mau ada di dalam setiap detail waktu yang kita lewati. Hari ini datang sama Tuhan. Dan alami Tuhan secara pribadi. Atau bahkan selama ini kita mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu baik banget loh. Saya lakukan dosa berulang-ulang ya Dia tetap baik. Dia tetap mengampuni saya, Dia tetap terima saya. Ingat bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kekudusannya, keadilannya akan menentukan apakah kita mendapatkan upah atau hukuman di dalam kehidupan kekal. Sehingga pada akhirnya nanti ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan berkata, aku mengenal engkau. Masuklah di dalam kebahagiaan dan makan bersama-sama semeja dengan aku. Atau Tuhan berkata, aku gak kenal engkau. Meskipun engkau sudah melayani, meskipun engkau melakukan mujizat demi nama Tuhan, tetapi jikalau engkau tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Mari saya mendorong setiap kita miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dunia ini sedang menggoncang kita sedemikian rupa. Dunia ini sedang menarik kita sedemikian rupa untuk kita menjauh dari Tuhan. Tetapi jikalau engkau melekat, kalau engkau pegang erat tangan Tuhan, Dia akan membawamu kepada kehidupan yang kekal. Maka engkau akan diselamatkan. Maka hidupmu akan bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya. Engkau tidak tergoyahkan iman percayamu. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami. Setiap kami yang rindu mengenal-Mu lebih lagi. Setiap kami yang rindu untuk mendekat sama Tuhan lebih lagi. Bahkan setiap kami yang rindu untuk menghormati Tuhan lebih lagi. Tuhan bawa kami untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah kami dapat terus mengasihi Tuhan. Di dalam segala keterbatasan pemahaman kami, biarlah kami dapat terus taat sama Tuhan. Sampai kami benar-benar mengenal Tuhan. Yang ditandakan dengan kami mengasihi dan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Kami rindu mengasihi-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Salibnya, salibnya dosaku disusah.
jemaat mula-mula mereka nggak punya ibadah seperti kita, mereka nggak main musik, mereka nggak melakukan tari-tarian, mereka nggak ada yang membawakan firman Tuhan, mereka nggak ngundang pembicara, bahkan nggak ada firman Tuhan kalau nggak salah. Tetapi apa yang mereka lakukan pada saat mereka bertemu dan berkumpul? Mereka selalu memecahkan roti dan minum anggur. Mereka mengingat karya pengorbanan Tuhan. Karena sebetulnya itu adalah inti iman percaya kita. Karya salib Kristus, kedatangan Kristus ke dunia, kematian dia dan kebangkitan dia itu adalah inti dari iman percaya kita. Dan pada saat Kristus mati di kayu salib, itu adalah pada saat kekudusan Allah, keadilan Allah bertemu dengan kasih setia Tuhan, bertemu dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan kita mau ingat itu terus. Walau cuma sebulan sekali, tapi kita mau belajar untuk mengingat begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan kita. Sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal untuk mati untuk kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk roti dan anggur yang ada di hadapan. Tuhan, kiranya pada saat ini Tuhan mau berkati roti dan anggur. Dan melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat terus kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, keadilan Tuhan, kesucian Tuhan. Dan begitu besar kasih setia Tuhan akan kami ya Bapa. Dan kiranya berkat Tuhan turun atas roti dan anggur ini. Pada saat kami semua memakan roti dan anggur ini, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dan roti dan anggur silakan dibagikan. Mulia
Apakah masih ada jemaat yang belum menerima roti dan anggur? Kalau belum, ada yang belum, boleh angkat tangannya. Sudah semua? Ada yang belum? Boleh angkat tangan kalau ada yang belum. Terima. Sudah semua? Oke. Mari kita mau mendengar pembacaan firman Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setia Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan atas kami. Dan kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Kau mau mati untuk kami dan Tuhan kami bersyukur. Tuhan ingatkan kami selalu, Roh Kudus ingatkan kami selalu betapa besar kasih Allah akan hidup kami. Dan Tuhan kami kiranya kami dapat menghidupi hidup kami dengan tidak mengecewakan hati Tuhan. Kami dapat menjalani hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan karena itu yang Tuhan mau. Dan kiranya makin hari kami semakin mengenal Tuhan. Dan kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, saudara, saya mau menyampaikan satu pengumuman singkat. Slide-nya boleh ditampilkan? Oke. Jadi nanti tanggal 17 Agustus saudara kita akan melakukan suatu acara gitu ya. Jadi nanti acaranya akan ada di lantai dasar, lantai parkiran ya. Jadi tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini kita akan melakukan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dan kita Gereja GBI Jelambar Timur, kita akan mengundang masyarakat sekitar kita untuk mengikuti perayaan kemerdekaan ini. Dan nanti tanggal 17 Agustus nanti akan ada perlombaan 17-an. Ada juga pasar murah, ada juga jajanan dan minuman. Dan ada penampilan spesial dari paduan suara kita. Ya akan menyanyikan beberapa lagu. Ada juga pentas seni dan juga nanti akan ada permainan. Nah saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara sekalian semua untuk berpartisipasi dalam acara pasar murah nanti yang akan diadakan tanggal 17 Agustus. Jadi pasar murah ini kita akan menjual pakaian-pakaian atau barang-barang yang sebelumnya kita pakai, tapi kondisinya masih bagus gitu ya saudara-saudara ya. Nah ini kalau bagi saudara-saudara yang punya mungkin baju-baju yang gak kepakai lagi, mungkin sekarang ukurannya udah makin besar gitu, atau makin kecil juga mungkin gitu ya. Jadi udah gak muat lagi,
dan udah lama nggak kepakai, itu saya mengundang saudara-saudara boleh diberikan nanti di gereja, nanti untuk kapan dikasihnya nanti akan ada informasi yang lebih lanjut. Ya tapi jangan barang yang udah rusak gitu ya. Saudara-saudara ya jangan barang yang udah rusak atau yang udah jelek gitu, tapi yang masih bagus, yang masih layak pakai dan udah nggak kepakai lagi gitu. Jadi kalau udah nggak kepakai lagi ya buat apa ya, kita nanti kasih ke pasar murah, nanti kita akan jual murah untuk juga dapat memberkati masyarakat sekitar. Dan nanti untuk dananya mungkin kita akan bisa pakai untuk mungkin dana Natal untuk tahun depan, seperti itu kurang lebih. Oke? Mau ya? Saudara-saudara mau gak nih? Oke, sip ya. Jadi nanti kapan mulai pengumpulannya? Ci? Oh ntar diumumin sama WL kita. Oke, terima kasih semuanya. Shalom jemaat dikasih dalam Tuhan, kiranya firman yang telah kita dengar pada hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan kembali dilaksanakan di Gedung 52, lantai 2. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang The Fruit of Spirit, Joy, yang akan dilayani oleh Kak Panca. Kemudian pada hari Rabu, 5 Juni 2024, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di Gedung 52, lantai 2 pada pukul 5 sore. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya dan akan membahas tentang jangan sombong. Kemudian pada hari Kamis, ibadah doa akan kembali dilaksanakan pada pukul 5 sore di Gedung 35. Pada bulan ini, gereja akan mengadakan morning prayer pada tanggal 8 Juni 2024 pada pukul 5:30 pagi. Kiranya setiap kita boleh mengambil bagian dalam doa pagi. Kemudian pada hari Minggu, 9 Juni 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di Gedung 52, lantai 3 pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang Allah yang sulit dimengerti yang akan dilayani oleh Bapak Andre Tunggal. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di Gedung 52, lantai 2. Ibadah kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mengampuni orang lain. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan kembali dilaksanakan di Gedung 52, lantai 2. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang God of Justice plus Mercy yang akan dilayani oleh Ko Ramli. Pada hari Rabu, 12 Juni 2024, gereja akan mengadakan worship night bersama dengan Frankie Kuncoro and Friends di Gedung 52, lantai 3 pada pukul 7 malam. Seluruh jemaat diundang untuk ikut hadir dalam ibadah kali ini. Kemudian, pada bulan ini Tempur Kompas akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 di Gedung 52, lantai 2. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang keluarga yang berdampak dan akan dilayani oleh Bapak Budi Setiawan. Sekian informasi untuk sepanjang minggu ini, tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang diberkati Tuhan oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilis dan juga kepada seluruh pelayan Perjamuan Kudus. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, ada yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja kita di tempat ini, boleh angkat tangan? Haleluya. Kalau ada, saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah kita di tempat ini. Baik ibadah di tempat ini ataupun yang baru pertama kali mengikuti ibadah kita melalui YouTube. Setiap hari Minggu pukul 8 pagi di GBI Jelambar Timur. Selanjutnya, menyambung tadi yang sudah Bapak Gembala katakan bahwa kita akan memperingati
Hari Kemerdekaan. Salah satunya kita akan mengadakan pasar murah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau untuk ikut berdonasi atau ingin mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah Bapak Ibu atau udah nggak muat tapi masih bagus nih, boleh disumbangkan. Nah, saya mau ikut, kemana ya dikumpulinnya? Nah ini bisa dikumpulkan ke counter pengumpulan di lantai 1 di depan lift. Dan juga bisa melalui sekretariat pada jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 dan sampai dengan pukul 4:30. Ya Bapak Ibu, bersedia Bapak Ibu ikut peran serta? Haleluya. Sekali lagi diingatkan yang bisa dipakai, yang masih bagus dan masih layak. Oke, dan batas akhir pengumpulannya adalah tanggal 28 Juli. Oke. Itu saja pengumuman tambahannya dan kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dilakukan 2 kali dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode atau transfer ke rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Mari sebelum itu kita siapkan hati kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar untuk mengenal siapa Tuhan kami, mengenal Engkau Tuhan. Tidak hanya di gereja, tapi dalam kehidupan kami ya Allah. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan Engkau mau memberkati setiap tangan yang sudah memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan dengan rasa syukur di hadapan Engkau. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan.
gereja membuka untuk pendaftaran baptisan air. Jadi nanti kelas akan dimulai mungkin bulan Juli ya. Dan pendaftaran untuk baptisan air dibuka hingga akhir bulan Juni. Jadi bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, boleh nanti minta form pendaftaran ke usher atau ke sekretariat. Oke, sekretariat gereja atau usher. Oke, itu saja pengumumannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk pujian dan penyembahan. Dan Tuhan, melalui ibadah ini, Tuhan Kau mau memberkati kami, berikan kami hati yang selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan Kau juga mau membuat kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Dan melalui pengenalan yang lebih dalam, kami dapat hidup dengan benar dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan negara kami berdoa untuk pemerintahan kota kami dan negara di mana kami tinggal. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Jakarta, Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin yang memimpin negara ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang mengasihi rakyatnya dan terlebih lagi hati yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Tuhan mau memberkati mereka, jadikan mereka garam dan terang. Dan melalui hidup mereka, bangsa ini boleh diberkati ya Bapak. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, mungkin yang mengalami sakit dan kelemahan fisik. Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya berikan belas kasihan, dan kami tahu Tuhan adalah Allah yang melakukan mujizat, Allah yang berkuasa atas sakit penyakit. Dan Tuhan, kami mohon untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, mungkin yang mengalami sakit atau kelemahan, Tuhan Kau mau kuatkan mereka, Tuhan Kau mau hilangkan semua segala sakit, penyakit, dan kelemahan fisik yang ada di tubuh mereka, karena Engkau sanggup Bapa. Dan Tuhan, kiranya hanya nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Dan Kau mau berkuasa Bapa atas hidup kami, atas hidup setiap jemaat GBI Jelambar Timur. Tuhan, Kau mau berdaulat atas hidup kami, dan Tuhan lembutkan hati kami. Allah Roh Kudus, tuntun kami dalam keseharian kami, apapun yang kami lakukan. Roh Kudus mau memimpin kami untuk kami menjalani hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami bersyukur untuk, kami juga berdoa untuk setiap komunitas-komunitas yang ada di gereja ini. Baik itu komunitas hobi dan khususnya komsel-komsel Bapak. Komsel-komsel yang ada, Tuhan mau berkati, jadikan komsel-komsel ini sarana untuk kami semakin mengenal Tuhan juga. Kami dapat mengasihi Tuhan dan juga kami mengasihi sesama kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara yang terkasih, angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat pada Allah Bapa. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat, perlindungan, dan penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Masih dalam posisi berdoa.
Tuhan Yesus memberkati.